Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jadi pada pelajaran antropologi kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup antropologi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kan minggu kemarin kan sudah kita pelajari saya tentang konsep-konsep dasar antropologi. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita mulai melanjutkan materi ya. Silakan disimak dengan baik. Nah, jadi untuk ruang lingkup antropologi itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu tentang antropologi fisik dan yang kedua adalah antropologi budaya. Jadi fokusnya di antropologi itu dua ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah antropologi fisik. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama paleoantropologi dan tentunya yang kedua tentang antropologi fisik. Nah, terkait dengan paleoantropologi itu merupakan ilmu yang meneliti asal-usul atau terjadinya evolusi manusia. Nah, artinya dia juga membahas tentang perkembangan manusia. Bisa juga dia meneliti dilihat dari fosil-fosil tubuh manusia. Itu ya, itu untuk paleoantropologi. Kemudian kalau kita berbicara tentang antropologi fisik, jadi antropologi fisik ini dia fokusnya adalah pada ciri-ciri tubuh manusia. Misalkan seperti warna kulit, rambut, warna rambut misalnya, warna mata. Intinya dari fisik tubuh manusia. Itu kan banyak perbedaan tuh antara daerah yang satu dengan daerah yang lain atau negara satu dengan negara lain. Gitu ya. Nah, itu untuk fokusnya antropologi fisik. Nanti itu ada pembahasan mendalam tentang antropologi fisik ini. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang antropologi budaya, antropologi fisik, maka setelah itu adalah antropologi budaya. Nah, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama etnolinguistik, kemudian prehistori, dan yang terakhir adalah etnologi. Nah, kalau etnolinguistik, tentunya itu berkaitan dengan dialek atau bahasa, entah ciri-ciri tata bahasanya atau berbagai macam ragam bahasa yang ada di dunia. Nah, jadi kan setiap suku bangsa itu pasti mempunyai bahasa khusus. Misalkan kayak kita di Indonesia itu tentunya mempunyai bahasa Indonesia, tapi di Indonesia sendiri mempunyai berbagai macam suku yang mana dia mempunyai bahasa daerah masing-masing. Nah, itu dibahas lebih mendalam dalam etnolinguistik. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian prehistori. Nah, kalau membahas tentang prehistori, itu fokusnya adalah mengenai sejarah penyebaran budaya. Tentunya kebudayaan manusia sebelum manusia itu mengenal huruf. Nah, jadi kan budaya itu kan salah satu kita memahami budaya itu adalah dalam penyebarannya, gitu ya. Antara di daerah ini budayanya seperti ini, kemudian menyebar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu fokusnya dipelajari melalui prehistori ini, gitu ya. Kemudian yang terakhir etnologi. Nah, kalau berbicara tentang etnologi itu ilmu bagian yang mencapai mengenai asas-asas manusia atau mempelajari kebudayaan kebudayaan masyarakat. Artinya dia fokus terhadap kebudayaan tiap-tiap masyarakat. Misalkan pada suku ini kebudayaannya seperti apa. Nah, dia fokus membahas kebudayaan tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Misalkan kita fokusnya membahas kebudayaan masyarakat eh, apa Kalimantan Tengah, misalkan suku Dayak ya. Tentunya dalam suku Dayak itu terdiri dari berbagai macam budaya. Nah, kita fokuskan dulu, misalkan suku Dayak itu kan ada bermacam-macam ya, misalkan suku Dayak Bakumpai misalkan.
Itu budayanya seperti apa. Nah, itu difokuskannya seperti itu. Kalau kita berbicara tentang etnologi. Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak ya. Silahkan disimak penjelasan saya tadi dan kemudian bisa kalian sambil kalian rangkum di buku catatan. Baik, untuk penjelasan saya pada hari ini cukup sekian. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saja menjapri saya via WA. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.